dari kelompok 5 ingin membuat video tentang wawancara dengan tema ideologi Pancasila yang berseberangan dengan ideologi negara seperti terorisme, radikalisme, konflik sosial, berbasis suku, ras, dan agama. Di sini akan ada 3 penanya. Yang penanya pertama yaitu Berliana Setiawati, penanya kedua yaitu Imron Ramadan, dan penanya ketiga Asnawati. Dan di sini juga udah ada narasumber yang bernama Teh Laila. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Berliana Setiawati. Nah, di sini Berlin akan mempertanyakan tentang tema yang tadi disampaikan teman Berlin mengenai radikalisme. Nah, di sini kan ada radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan pengertian dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Di sini ada contoh bersikap intoleran terhadap sesuatu yang berbeda dari pahaman atau keyakinan orang lain. Nah, masih banyak di kalangan masyarakat yang membedakan keyakinan A dan keyakinan si B. Nah, di sini Belin akan mempertanyakan tentang apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah paparan radikalisme terhadap generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Menurut Tete gimana, Teh? Ya, baik. Jawab ya. Upaya untuk apa tadi? Upaya untuk dapat melakukan pencegahan radikalisme. Nah, di Indonesia itu tentang radikalisme atau terorisme di Indonesia sebetulnya kan tidak diperbolehkan ya adanya radikalisme, apalagi tadi adanya intoleran. Intoleran itu kan tidak toleransi antara sosialisasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, jadi paham radikalisme itu tidak diperbolehkan di Indonesia. Terus juga apa sih upaya kita sebagai masyarakat di Indonesia, sebagai rakyat Indonesia untuk mencegah dan untuk mengatasinya. Nah, yang pertama itu tentang pendidikan di Indonesia. Bagaimana kita harus sekolah dari SD, SMP, SMA, atau bahkan ke perguruan tinggi, itu harus adanya penanaman-penanaman dan pembelajaran yang tentang di sekolah yang apa ya, maksudnya tidak masuk ke radikalisme gitu kan. Itu yang pertama tentang pendidikan. Terus yang kedua bisa dari pengaruh lingkungan masyarakat atau dari pengaruh keluarga, bagaimana cara keluarga itu mendidiknya gitu kan, supaya kita juga tidak terpengaruh adanya radikalisme itu, supaya kita juga toleransi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tadi gitu. Terus juga atau kita juga bisa menciarkan tentang Islam rahmatan lil alamin kayak gitu. Terus juga agar kita juga tidak terpengaruh adanya terorisme ataupun radikalisme. Makanya itu kan di Indonesia itu mungkin banyak ya yang namanya radikalisme, tapi bagaimana sih upaya kita untuk itu? Ya itu yang tadi, yang pertama pendidikan, terus juga bagaimana cara orang tua mendidiknya, terus juga lingkungan masyarakatnya, ya seperti itu. Oh, jadi saya dapat simpulkan dari pertanyaan Teteh, dari jawaban Teteh. Jadi kita harus membagikan atau memberikan pemahaman yang baik buat kalangan masyarakat atau orang lain. Ya. Makasih ya, Teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan bagaimana tanggapan kakak mengenai sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pandangan saya sendiri, keadilan di negara Indonesia belum adil secara merata, karena masih tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Gimana tanggapan Teh? Ya, baik. Tanggapan saya mengenai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memang yang seperti kita ketahui gitu ya, di Indonesia itu keadilan itu masih minim lah gitu ya. Apa yang kita rasakan gitu sebagai masyarakat Indonesia, keadilan itu memang menurut saya juga adil itu tidak harus sama gitu kan, tidak harus merata oke, tapi tidak harus sama.
Terus juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia tuh kayak kita harus gotong royong gitu kan sama masyarakat, harus toleransi juga gitu kan di sesama manusia gitu. Terus juga mengenai keadilan sosial ya di masyarakat kita, di masyarakat Indonesia, apalagi di zaman sekarang mungkin udah memasuki zaman 5.0 society kali ya, dimana teknologi itu semakin maju, semakin canggih gitu kan. Terus juga kita itu sebagai masyarakat, sebagai rakyat masih kekurangan tentang itu gitu, maksudnya kayak sosialisasi antara manusia yang lainnya juga, sesama manusia lah gitu. Makanya kan kenapa kita bilang keadilan sosial di Indonesia itu masih minim gitu, karena memang teknologi yang semakin canggih kayak gitu kan. Terus juga pendidikan Indonesia juga masih kurang maju gitu kan. Adanya teknologi ini, masyarakat Indonesia itu masih banyak yang tidak memanfaatkan itu gitu. Terus juga masih banyak anak-anak kecil yang suka main gadget gitu kan daripada belajar yang kayak gitu kan. Terus juga ya masih kurang lagi, masih mungkin upaya kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat di Indonesia, yaitu kita tanamkan pendidikan terlebih dahulu sama seperti yang tadi gitu kan. Terus juga bagaimana orang tua cara mendidik anak itu gitu kan, supaya anak juga terpengaruh hal-hal yang negatif dari adanya teknologi yang semakin canggih gitu. Harus memanfaatkan teknologi itu dengan hal-hal yang positif gitu. Berarti kesimpulannya keadilan tidak harus merata, melainkan harus adil itu tidak harus sama. Ya, nggak harus sama. Ya. Tapi kan apa yang kita ketahui juga gitu, maksudnya di Indonesia tuh ya belum seluruhnya adil gitu kan. Ada juga kayak politisi-politisi yang korupsi ya, kayak gitu kan. Korupsi. Iya. Ya udah, gitu aja. Oke, cukup sekian. Terima kasih Teh. Izin bertanya Kak. Ya. Saya di sini tanya ketiga. Nah kan masih banyak nih negara-negara yang suka membeda-bedakan antar suku atau antar agama. Nah contohnya contohnya saja di negara Indonesia masih banyak yang membeda-bedakan antar suku atau antar agama. Seperti contohnya saya tidak mau dengan yang orang ini gitu Kak. Nah bagaimana tanggapan Kakak tentang banyaknya orang yang suka membeda-bedakan antar suku atau antar agama? Ya baik, jawab ya. Membeda-bedakan antara suku, ras, agama gitu kan. Memang sih di Indonesia ini kan kita banyak suku gitu kan, banyak ras, banyak agama gitu. Terus kita juga ya gitu, paling upayanya ya saling toleransi kayak gitu kan, toleransi sama gitu. Terus juga ada kan yang misalnya agama kita Islami sebagai Islam, sebagai Muslim. Ada juga teman kita yang non Muslim gitu. Terus aku mah nggak mau deh main sama kamu mah non Muslim, kamu mah Kristen ya kayak gitu kan. Terus itu juga sama aja tidak boleh gitu. Kita boleh berteman dengan siapa saja gitu kan, tidak boleh membeda-bedakan agama, apalagi membeda-bedakan warna kulit gitu ya kan. Karena di Indonesia itu kadang kamu mah kulitnya hitam misalkan gitu ya, putih gitu, aku mah nggak mau main lah kayak gitu kan. Nah itu kan nggak boleh gitu kan. Di Indonesia itu emang banyak suku, jadi kita harus ya saling toleransi aja yang kayak gitu. Kita boleh berteman dengan siapa saja yang gitu kan, asalkan ke arah yang positif tentunya ya, kayak gitu. Kesimpulannya tidak ada yang berbeda gitu. Iya, harusnya kita dulu sih tanamkan dalam diri kita gitu kan, supaya kita tuh tidak boleh gitu membeda-bedakan antara teman
kan, tidak boleh membeda-bedakan sukunya ataupun dari mana asalnya kayak gitu kan. Kayak misalkan aku mau temenan sama orang Sunda aja deh gitu kan, aku mau temenan sama ini aja deh gitu kan, itu gak boleh gitu. Jadi harus dari diri kitanya dulu gitu. Apalagi kan kadang di kelas lah gitu, misalkan kita tuh boleh berbeda pendapat tuh boleh gitu. Jadi ya itu dia, harus saling toleransi dan tidak boleh membeda-bedakan. Udah paling cukup. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.